Baik, selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman. Saya Zahra Rahmawati dengan NIM 211134132. Di sini saya akan mereview buku cerita yang sudah saya buat. Buku cerita yang saya buat ini saya dedikasikan untuk kelas 6 SD. Saya mengambil tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran kedua, mata pelajarannya PPKN. Lalu untuk kompetensi dasar yang termuat, ada 1.4, mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. Kemudian 2.4, menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu buku cerita yang saya buat ini saya beri judul Nyamuk yang Handal, di mana pada cerita ini memuat alur cerita maju. Lalu untuk pendidikan karakter yang termuat dalam cerita ini yakni saling menghargai dan tidak membeda-bedakan antara teman satu dan teman yang lainnya. Nah, dalam cerita Nyamuk yang Handal ini menceritakan tentang seorang raja yang tamak. Ia selalu saja menebangi pohon yang ada di hutan tanpa memikirkan kelangsungan makhluk hidup lain yang hidup di hutan tersebut. Karena merasa terancam tempat hidupnya, para hewan itu mengadakan musyawarah. Singa sebagai raja hutan pun memanggil teman-temannya untuk bermusyawarah demi mendapatkan solusi untuk memberi pelajaran kepada raja yang tamak itu. Tidak lama dari situ, gajah dan teman-teman lainnya datang menghampiri singa. Mereka berkumpul dengan perasaan sedih dan juga semangat untuk menemukan cara bagaimana mereka bisa menyelamatkan tempat hidup mereka. Kemudian hewan-hewan di hutan pun sedang bermusyawarah menemukan solusi untuk memberikan pelajaran kepada raja yang tamak. Tidak lama dari situ, tiba-tiba nyamuk menghampiri teman-teman yang sudah bermusyawarah di hutan itu. Sontak, singa dan teman-teman lainnya terkejut dengan kedatangan nyamuk yang secara tiba-tiba. Nyamuk berkata, "Aku mempunyai ide untuk memberikan pelajaran raja yang tamak itu," ucap nyamuk mengejutkan teman-teman yang lainnya. Kemudian ditanyai kepada kelinci, "Apa idemu?" "Nyamuk," tanya kelinci. Kemudian kelinci menjawab, "Aku akan memberi pelajaran kepada raja yang tamak itu dengan kemampuanku." Sontak kelinci langsung menimpali, "Hah? Mana bisa makhluk sekecil dirimu akan memberikan pelajaran raja yang tamak itu sendirian? Yang ada nanti kamu dihabisi oleh prajurit." Teman-teman yang ada di hutan pun menertawai apa yang dikatakan kecil tersebut. Gajah yang melihat musyawarah itu langsung menengahi kejadian ini. Apa kau sungguh-sungguh dengan apa yang kamu ucapkan tadi? Tanya sang gajah ragu. Lalu kemudian nyamuk menjawab dengan sangat antusias. Aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku tidak takut sama sekali menghadapi raja yang tamak itu. Lalu kemudian kelinci menimpali, bukankah kita tidak boleh meragukan kemampuan siapapun, termasuk kemampuan nyamuk sekalipun. Lalu ditimpali lagi oleh kelinci. Itulah kenapa kita selalu diperlakukan seenaknya oleh kaum manusia, terutama raja yang tamak itu, karena kita tidak pernah bisa melawan mereka. Kelinci pun kembali menimpali. Akhirnya, teman-teman yang ada di hutan menyetujui. Nyamuk pun berterima kasih kepada teman-teman, dan nyamuk berjanji tidak akan mengecewakan teman-teman yang ada di hutan. Kemudian pada hari itu, nyamuk langsung melancarkan misinya. Ia terbang ke istana sang raja yang tamak itu. Ketika sampai di sana, sang raja sedang tertidur pulas di kamarnya. Nah, di sini sudah ada gambar ilusi nyamuk yang sudah masuk ke kamar istana. Kemudian nyamuk pun langsung menggigit bagian tangan sang raja. Kemudian nyamuk berkata, "Tepat sekali, rencanaku akan berjalan dengan lancar," gumam sang nyamuk yang langsung menggigit bagian tubuh sang raja. Nyamuk merasa misi yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana. Saat itu juga, nyamuk menusukkan paruh kecilnya ke beberapa bagian tubuh sang raja. Setelah melaksanakan aksinya, nyamuk segera bergegas pulang ke hutan. "Kawan-kawan, aku sudah berhasil melaksanakan misiku, tapi hasilnya bisa kita lihat selama 3-4 hari ke depan ya. Jadi aku harap kalian sabar untuk menunggunya," seru sang nyamuk kepada teman-teman yang berada di hutan. Kemudian teman-teman yang berada di hutan menjawab dengan serempak, "Baik nyamuk," jawaban teman-teman serempak. Nah, beberapa hari berlalu, apa yang dikatakan nyamuk akhirnya
terwujud. Sang raja mengalami demam yang tinggi, bahkan tabib istana tidak bisa mengobati Raja Intama itu. Akhirnya Raja Intama itu pun meninggal dunia. Para hewan di hutan mendengar kabar itu bersorak dengan gembira. Akhirnya tempat hidup mereka tidak terancam punah lagi. Mereka berterima kasih sekali kepada nyamuk. Sejak saat itu mereka menyadari bahwa tidak boleh meremehkan dan membeda-bedakan orang lain hanya karena perbedaan yang ia milikinya. Lalu kemudian pada slide selanjutnya ada kesimpulan atau pesan moral pada buku cerita yang saya ambil ini, yakni kita tidak boleh menjadi orang yang tamak, kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang lain hanya karena perbedaan yang ia miliki. Bisa jadi perbedaan yang dimiliki adalah sebuah kelebihan yang belum tentu kita miliki. Dalam mencari jalan keluar atau penyelesaian masalah, kita juga perlu melakukan musyawarah dan bersatu untuk menemukan solusi tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya ini ada pertanyaan yang nantinya bisa dijawab oleh peserta didik sebagai evaluasi. Yang pertama, ada sifat apa yang tidak boleh kita tiru dari tokoh raja pada cerita tersebut. Lalu, sikap siapa saja tokoh yang berperan dalam cerita nyamuk yang handal. Kemudian, ada mengapa hewan-hewan di hutan merasa senang. Nah, untuk lembar terakhir ini lembar penutup dari cerita saya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran yang membangun, saya sangat perlukan untuk memperbaiki buku cerita yang saya buat ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.